Kawasan padat penduduk di Jalan Putat Jaya Gang Sekolahan I, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, mendadak gempar. Suasana malam yang tenang berubah mencekam setelah seorang wanita paruh baya ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar kosnya pada Kamis malam, 25 Juni 2026. Korban ditemukan dengan kondisi tubuh dipenuhi luka sayatan dan lebam yang tidak wajar. Warga pertama kali melaporkan kejadian mengerikan ini sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Korban diidentifikasi berinisial SN, seorang wanita berusia 51 tahun asal Jarak Kulon, Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat warga dan petugas pertama kali melangkah masuk ke dalam kamar, mereka disambut pemandangan yang memilukan. Jasad SN ditemukan dalam posisi tertelungkup di lantai, tepat di samping kasur tipis miliknya. Tragisnya, korban ditemukan nyaris tanpa busana, dengan celana dalam yang masih tergantung di area kedua lututnya. Sebuah petunjuk awal yang mengindikasikan adanya tindakan kekerasan yang keji. Di lingkungan tempat tinggalnya, SN bukanlah sosok yang asing. Menurut penuturan Sari, salah seorang warga setempat, korban sudah cukup lama menetap dan menyewa kamar di rumah kos tersebut. Di mata para tetangga, SN dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sehari-hari akrab disapa dengan panggilan Mbak Har. Kepergian Mbak Har yang begitu mendadak dan tragis meninggalkan syok berat bagi warga gang sempit tersebut. Mereka tidak menyangka, keramahan Mbak Har harus berakhir di tangan dingin seorang pelaku misterius. Merespons laporan darurat dari masyarakat, anggota Polsek Sawahan bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya bergerak cepat. Mereka langsung mengamankan lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Petugas kepolisian meneliti setiap jengkal sudut kamar kos berukuran minimalis tersebut, mengumpulkan sidik jari, serta mengamankan beberapa barang bukti yang diduga kuat berkaitan langsung dengan kematian korban. Setelah tim Inafis merampungkan pemeriksaan di dalam kamar, Kanit Reskrim Polsek Sawahan, AKP Agus Tri Subagio, langsung memasang garis polisi di area teras depan kos-kosan guna mensterilkan lokasi dari kerumunan warga. Ketika dikonfirmasi oleh awak media mengenai adanya indikasi kuat bahwa Mbak Har merupakan korban pembunuhan berencana, AKP Agus tidak menampiknya. Banyaknya luka sayatan dan lebam di tubuh korban menjadi indikator kuat arah penyelidikan ini. Namun, pihak kepolisian masih enggan membeberkan secara detail mengenai jumlah luka maupun jenis senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Proses olah TKP awal di dalam kamar kos tersebut berlangsung dramatis selama kurang lebih 2 jam. Tepat pukul 22.30 WIB, jenazah SN akhirnya dievakuasi keluar dari gang sempit menggunakan kantong jenazah berwarna oranye. Dengan dikawal ketat oleh petugas, mobil ambulans milik Dinas Sosial Kota Surabaya langsung membawa jasad korban menuju Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dan tiba sebelum tengah malam. Hingga saat ini, jasad Mbak Har masih berada di kamar jenazah untuk menjalani proses autopsi menyeluruh. Langkah medis ini diharapkan mampu memberikan data objektif mengenai penyebab pasti kematian korban, sekaligus menjadi kunci utama bagi pihak kepolisian untuk memburu dan mengungkap siapa dalang dibalik tragedi berdarah di Putat Jaya ini.